Jadi coding itu proses instruksi ya, atau ya berupa kode ataupun ya intinya instruksi lah, seperti perintah dan instruksi menggunakan bahasa pemrograman, bahasa komputer gitu. Nah terus kenapa yang lain juga dikumpulkan atau harus tahu? Karena ini coding itu kan mata pelajarannya TIK, tapi yang lain juga kenapa? Nah terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial, semua mata pelajaran Bapak dan Ibu dimohon disampaikan kepada anak, termasuk nanti ada etikanya ya. Jadi nanti disampaikan kepada peserta didik kita, murid-murid kita, dalam penggunaan coding, dalam penggunaan bahasa-bahasa dan sebagainya. Karena dalam komputer itu, kalau kita memasukkan sampah, yang keluar pasti sampah. Kalau kita mengeluarkan ini salah, yang keluarnya pasti salah. Beda lagi dengan kepada manusia. Tujuan pelatihannya kepada Ibu mampu mendefinisikan konsep dasar coding dan konsep KA, mampu menerapkan konsep coding dan KA dalam proses pembelajaran, mampu menyusun pembelajaran coding dan KA yang berkontribusi pada pencapaian dimensi profil lulusan. Ada berapa tadi? Ada 8 ya? 8 dimensi profil lulusan. Selanjutnya mampu mengembangkan nilai-nilai etik dalam coding dan KA. Nah ini nanti yang dibahas. Ada etikanya. Indikator capaian, mampu menjelaskan ruang lingkup, mampu menjelaskan prinsip berpikir. Nah ini yang mampu menjelaskan prinsip berpikir komputasional. Ini akan kita bahas. Seperti apa sih berpikir komputasional itu? Apa maksudnya? Literasi digital dan juga kecerdasan artifisial. Selanjutnya mampu merancang penerapan berpikir komputasional, mampu menentukan dimensi elemen dan sub-elemen, serta mampu merealisasikan peluang dan tantangan implementasi mapel kata di sekolah. Nah ini selanjutnya memahami coding dan kecerdasan artifisial. Jadi Bapak dan Ibu nanti diharapkan mampu memahami coding dan kecerdasan artifisial 8 dan 9 dan masuk E 10 dan F 11 dan 12. Jadi di sini fase D dan E diajarkan secara terstruktur dan sistematis pada mata pelajaran informatika. Sedangkan tadi Pak Kepala sudah sampaikan masuk ke informatika. Nah ini Bapak Ibu, berpikir komputasional adalah yang mengajarkan logika, abstraksi, dekomposisi, representasi data, reasoning, dan algoritma ya, yang menjadi dasar AI dan coding. Jadi nanti Bapak dan Ibu menyampaikan kepada anak didik itu dengan coding yang bahasa sederhana saja. Contoh misalkan dalam coding itu, dalam AI, biasa Ibu membuat apa? Kalau membuatkan ini, dengan ini, itu kan bahasa yang sederhananya. Yang kedua adalah coding. Bapak dan Ibu, coding itu telah diajarkan baik dengan model plug maupun unplug. Pakai apa ya? Menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi. Kalau unplug tapi tidak menggunakan teknologi. Lihat Bapak dan Ibu. Jadi yang diajarkan model plug atau unplug. Yang dengan teknologi, kalau ini tidak menggunakan teknologi. Diajarkan menggunakan bahasa block programming, Scratch dan block I pada fase D dan bahasa pemrograman tekstual. Ada Python, C, Pascal pada fase E dan F untuk SMA. Ini ya, Bapak Ibu, coding. Coding dapat dipahami sebagai praktik pemrograman. Tadi ya seperti dikatakan ya, perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional. Ya, dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet base, plug dan juga unplug. Tadi plug dan unplug itu digunakan teknologi dan juga tidak menggunakan teknologi. Komputer programming atau kode Social skill athlete, science, should be the thing. Ini teknisnya. Ya,
Ini saja. Ini sudah paling terkait dengan instruksi, betul ya kali ya? Kalau kita tadi ingat dengan YouTube, sudah. Ya. Jadi paling itu berkaitan dengan instruksi dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Di fase pemrograman, kalau kita mah, gampang sih untuk manusia mah. Komputer, tapi kalau bahasa komputer itu tidak bisa seperti itu. Harus detail, harus terstruktur, harus gimana bahasa Arab berubah alat begini kalau berumur. Nah, mendahulukan yang harus dahulu dan akhirkan yang harus terakhir gitu. Nah, gitu. Ya, pengertian coding secara sederhana ini tadi ya sudah disampaikan. Jadi pembelajaran coding pada kegiatan yang dapat memberikan stimulasi sejak usia dini terhadap cara berpikir anak. Jadi anak berpikir kreatif, sikap kerjasama dan berkomunikasi. Terus kegiatannya tidak hanya dimaknai sebagai penerapan komputer pelan coding, tetapi juga meliputi keseluruhan kegiatan pembelajaran coding tanpa menggunakan perangkat komputer. Jadi kalau ini berarti iPad, ya, dengan menggunakan perangkat komputer yang dikenal dengan istilah iPad. Nah ini Bapak dan Ibu, sudah ya, sudah jalan ya. Oke. Nah, ini pembelajaran coding. Kebaca kan? Bapak ini yang di belakang tidak ya, terlalu kecil ya. Nah, bagaimana pembelajaran coding pada di dasmen? Tahapan kemampuan di proses sendiri dengan langsung saja. Nah, ini untuk artifisialnya, kecerdasan artifisial. Oke, elemen KKA. Nah ini yang tadi berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, literasi dan etika kecerdasan artifisial, dan juga pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Jadi Bapak dan Ibu mengarahkan kepada peserta ini atau murid-murid kita yang sederhana saja. Ya, jadi sampaikan bahwa coding itu dan KKA, coding dan kecerdasan artifisial seperti apa, bagaimana, dan dampaknya. Dan banyak lagi. Ini berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional dari composition, yaitu proses pemecahan masalah kompleks. Jadi setiap permasalahan itu dipecah dulu, dibagian-bagiankan yang lebih kecil dan dapat dikelola. Jadi menyusunkan lagi, kan, merencanakan lagi. Nah, contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Berpikir komputasional itu seperti ini. Jika Bapak dan Ibu ingin bersepeda lagi setelah sekian lama, apa yang terlebih dahulu Bapak Ibu lakukan dengan sepeda lama yang berada di jalan? Apakah langsung naik? Ya. Nah, kan seperti itu ya, bahasanya. Yang di pikiran kita pasti ngambil dulu, mereka kunci pedalnya, ambil dulu kunci pedalnya. Setelah itu baru apa? Nah, diperiksa dulu kan sepedanya, isi kempes apa ditolong tidak mungkin langsung naik kan, gitu. Tidak langsung dibawa keluar. Ya, seperti itu Bapak Ibu, bahasa pemrograman itu seperti itu. Jadi bertahap. Jadi membayangkan Bapak dan Ibu itu tidak langsung apa gitu. Jadi apa yang dalam pikiran kita nanti dikeluarkan dalam sebuah kata-kata atau kalimat seperti itu. Jadi disusun, gitu ya. Nah, pengenalan pola, ya. Proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau berbagai masalah. Seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau mengenal pola di luar rumah ini, angin lumayan besar, udara lembab. Ibu Bapak harus mengantar anak ke madrasah. Apa yang harus dilakukan? Langsung begini gitu. Ya, kita kan berpikirnya ngambil dulu payung atau payungnya. Kalau tidak kan berbeli gerak. Atau setidaknya periksa dulu payungnya atau ini aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau hujan-hujanan saja. Kalau bahasa komputer kita ngerti langsung begitu. Bahasa
Ya harus bertahap, harus betul-betul detail. Nah, sekarang dengan abstraksi, proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan, yang penting untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diminta menggambarkan wajah, misalkan apa fokus utama dari Bapak dan Ibu? Ini bagaimana urutan Bapak dan Ibu mencuci tangan? Cuci sabun, langsung ambil sabun dulu. Oh, ya. Buka keran dulu, ambil sabunnya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti membuat perintah dalam membuat apa? RPPD lebih memerintahkan itu harus seperti itu spesifik, harus itu ada tahap dan lain sebagainya. Jadi supaya nanti komputernya paham. Jadi dari awalnya itu harus sudah terbayang dalam pikiran kita. Ini mau RPPD seperti ini nih saya mah. Nah jadi terus digambarkan, kalau bisa dicatat dulu, baru nanti diketik ke dalam perintah di AI. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau tadi kan berpikir secara komputasional. Jadi secara garis besar apa sih Bu? Pak, berpikir komputasional itu seperti apa? Memecahkan masalah dengan bahasa yang dipelajari komputer kan gitu ya. Itu jadi berpikir komputasional itu seperti itu, memecahkan masalah dengan bahasa komputer. Kita harus memahami bahasa komputer. Sekarang literasi digital. Definisi literasi digital itu kecerdasan bermedia digital dengan fokus produksi dan diseminasi konten digital. Bapak Ibu punya konten-konten, punya media sosial apa saja Bu? Facebook, IG, WA, apa lagi? Oh, banyak semua sudah punya ya. Oke. Nah, jadi untuk literasi digital ini bermedia sosial, pastilah Bapak Ibu sudah paham dan sudah bisa, pastilah banyak yang. Nah, ini literasi dan etika KA. Definisinya pemahaman fundamental tentang apa itu KA, kecerdasan artifisial, bagaimana KA bekerja dan bagaimana KA diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pernah lihat tidak? Di dalam media sosial ada ustadz yang mempromosikan, misalkan kemarin saya sering lihat yang judi online itu, ya, Denis itu menyatakan ini judi online yang saya punya ini. Pernah nggak lihat yang seperti itu? Pernah ya? Atau misalkan ada nenek-nenek naik pesawat terbang. Dengan AI ini saya mama bisa naik pesawat terbang. Bisa pernah ya lihat yang seperti itu? Ya. Itulah perlunya Bapak dan Ibu nanti menyampaikan kepada murid-murid bahwa yang seperti itu hasil daripada ya. Sampaikan kepada Bapak, kepada murid kita ada etika di situ. Ada hal-hal yang harus dipahami, ada hal-hal yang harus bahwa itu adalah misalkan ya deepfake, bahwa itu adalah konten-konten yang bohong, konten-konten yang tidak sesuai, atau konten yang sangat berbahaya. Itu salah satunya. Atau kemarin saya sempat juga baca ADM gubernur kita, ya, sekarang Bapak Ain, katanya dalam sebuah video itu menyampaikan ada giveaway, tapi harus transfer dulu dengan dihubungi itu transfer dulu 2 juta. Hanya yang tertipu. Ya, kepada Ibu itu banyak sekali. Nah, itu sampai mirip bahasanya, kata-katanya, suaranya itu suara KDM. Sehingga orang percaya bahwa itu adalah KDM yang membuat konten, padahal itu adalah hasil daripada AI, hasil AI, ya, hasil KA atau kecerdasan artifisial. Nah itu sampaikan kepada murid-murid kita bahwa itu adalah salah satu produk kecerdasan artifisial atau AI. Nah ini ya Bapak dan Ibu, elemen pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini berpikir komputasional yang tadi, ya.
Terus ada literasi digital yang barusan, ada juga literasi dan etika kecerdasan artifisial. Sampaikan bahwa ada etika di situ yang harus dijunjung. Jangan sampai hak cipta orang lain disebarkan juga. Itu sangatlah berbahaya ya. Jadi berikutnya pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, analisis data. Deskripsinya kemampuan memanfaatkan KA untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan efisiensi serta menciptakan dan memperbaiki sistem KA. Ini materi coding dan KA. Dulu kelas dulu dan kelas 8 ini Bapak Ibu ya. Literasi dan etika kecerdasan artifisial potensinya seperti ini. Bahwa peserta didik mampu memahami perbedaan cara manusia. Ya. Jadi harus memahami bahwa perbedaan cara manusia dan KA menggabungkan informasi dan beberapa perangkat penginderaan atau sensor. Dan sini Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu pernah tidak menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Yang pernah, yang mudah-mudah, yang sering kita gunakan? Apa? Curhat ke AI. Ya. Kalau itu mah jarang, bukan sehari-hari kalau itu. Bisa RPP. Ini yang sehari-hari yang bahkan tiap hari, atau tiap kali. Oh bisa. Apa begitu? Masih tanya AI gitu ya. Oke, iya lah, yang seperti itu. Tapi yang sering kita gunakan, Bapak Ibu punya ponsel kan? Punya ponsel. Yang pakai passwordnya pakai apa? Ada yang pakai fingerprint, ada yang pakai pola, ada yang pakai banyak gitu. Itu adalah termasuk daripada ketika fingerprint kita dimasukkan pertama, dia akan memiliki pola ada satu yang punya kita. Pas misalkan Abi dari muka kan nggak bisa, karena di situ yang sudah disesuaikan adalah pola Bapak dan Ibu dan aman ya. Tapi itu salah satu resiko, nanti akan dibahas resikonya. Jadi nanti kalau begitu bisa akan bobol juga atau lain sebagainya lah. Gitu ya. Nah, itu yang sehari-hari. Atau misalkan dengan pola, atau misalkan dengan retina wajah. Kalau di dinas sama Pak KS itu biasanya harus lihat dulu baru tetap pintunya. Nah itu salah satu AI Bapak dan Ibu ya, sehari-hari itu. Kita berat HP itu sehari-hari. Jadi yang ini menggabungkan informasi perangkat penginderaan atau sensor. Yang tadi ya, bisa dengan sensor tangan, dengan sensor penginderaan dengan mata. Nah. Lanjut, ya. Materi pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, peserta didik mampu menggunakan perangkat KA sederhana dengan kritis dan mampu menuliskan input bermakna ke dalam sistem KA. Ya nanti kalau guru TIK mah udah pasti lah. Saya pastilah paham kalau guru TIK mah sudah. Jadi peserta didik mampu menggunakan perangkat KA sederhana dengan kritis dan mampu menuliskan input bermakna ke dalam sistem KA. Ini bagaimana urutan Bapak dan Ibu mencuci tangan? Cuci sabun, langsung ambil sabun dulu. Ya. Oh, ya. Buka keran dulu, ambil sabunnya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti membuat perintah dalam membuat apa? RPP itu lebih memerintahkannya harus seperti itu spesifik, harus itu ada tahap dan lain sebagainya. Jadi supaya nanti komputernya paham. Jadi dari awalnya itu harus sudah terbayang dalam pikiran kita. Ini mau RPP-nya seperti ini nih saya mah. Nah jadi terus digambarkan, kalau bisa dicatat dulu baru nanti diketik ke dalam perintah di AI. Nah ini Bapak dan Ibu, tadi kan berpikir secara komputasional. Jadi secara garis besar apa sih Bu? Pak, berpikir komputasional itu seperti apa? Memecahkan masalah dengan bahasa yang dibuat oleh komputer kan gitu ya. Itu jadi berpikir komputasional itu seperti itu, memecahkan masalah dengan bahasa komputer.
kita harus memahami bahasa komputer. Sekarang literasi digital. Definisi literasi digital itu kesempatan bermedia digital dengan fokus produksi dan diseminasi konten digital. Bapak Ibu punya konten-konten, punya media sosial apa saja Bu? Facebook, IG, WA, apa lagi? Oh, banyak semua sudah punya ya. Oke. Nah, jadi untuk literasi digital ini bermedia digital, bermedia sosial, pastilah Bapak Ibu sudah paham dan sudah bisa, ya. Banyak yang. Nah, ini literasi dan etika KA. Definisinya pemahaman fundamental tentang apa itu KA, kecerdasan artifisial, bagaimana KA bekerja dan bagaimana KA diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pernah lihat tidak? Di dalam media sosial ada ustadz yang mempromosikan, misalkan kemarin saya sering lihat yang judi online itu, ya, Kodenis itu menyatakan ini judi online yang saya punya ini. Pernah nggak lihat yang seperti itu? Pernah ya? Atau misalkan ada nenek-nenek naik pesawat terbang. Dengan AI ini saya mama bisa naik pesawat terbang. Bisa pernah ya lihat yang seperti itu? Ya. Itulah perlunya Bapak dan Ibu nanti menyampaikan kepada murid-murid bahwa yang seperti itu hasil daripada ya. Sampaikan kepada Bapak kepada murid kita ada etika di sini. Ada hal-hal yang harus dipahami, ada hal-hal yang harus bahwa itu adalah misalkan ya di fake, bahwa itu adalah konten-konten yang bohong, konten-konten yang tidak sesuai, atau konten yang sangat berbahaya. Itu salah satunya. Atau kemarin saya sempat juga baca ADM gubernur kita, ya, sekarang Bapak Ain, katanya dalam sebuah video itu menyampaikan ada giveaway, tapi harus transfer dulu dengan giveaway itu transfer dulu 2 juta. Banyak yang tertipu. Ya, kepada Ibu itu banyak sekali. Nah, itu sampai mirip bahasanya, kata-katanya, suaranya itu suara KDM. Sehingga orang percaya bahwa itu adalah KDM yang membuat konten, padahal itu adalah hasil daripada AI, hasil AI, ya, hasil KA atau kecerdasan artifisial. Nah, itu sampaikan kepada murid-murid kita bahwa itu adalah salah satu produk kecerdasan artifisial atau AI. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, elemen pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini berpikir profesional yang tadi, ya. Terus ada literasi digital yang barusan, ada juga literasi dan etika kecerdasan artifisial. Sampaikan bahwa ada etika di situ yang harus dijunjung. Jangan sampai hak cipta orang lain disebarkan juga, itu sangatlah berbahaya, ya. Jadi, berikutnya pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, analisis data. Deskripsinya kemampuan memanfaatkan KA untuk menyelesaikan masalah dan peningkatan efisiensi serta menciptakan dan memperbaiki sistem KA. Ini materi coding dan KA. Itu kelas 7 dan kelas 8 ini Bapak Ibu ya. Literasi dan etika kecerdasan artifisial potensinya seperti ini, bahwa peserta didik mampu memahami perbedaan cara manusia, ya. Jadi harus memahami bahwa perbedaan cara manusia dan KA menggabungkan informasi dan beberapa perangkat penginderaan atau sensor. Dan di sini Bapak dan Ibu, dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu pernah tidak menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Yang pernah, yang mudah-mudah, yang sering kita gunakan, apa? Curhat AI. Ya. Kalau itu mah jarang, bukan sehari-hari kalau itu. Bisa RPP. Ini yang sehari-hari yang bahkan tiap hari, atau tiap kali. Oh bisa. Apa begitu? Masih tanya AI gitu ya. Oke, iya lah, yang seperti itu. Tapi yang sering kita gunakan, Bapak Ibu punya ponsel kan? Punya ponsel.
Yang pakai passwordnya pakai apa? Ada yang pakai fingerprint, ada yang pakai pola, ada yang pakai banyak gitu. Itu adalah termasuk daripada ketika fingerprint kita dimasukkan pertama, dia akan memiliki pola ada satu yang punya kita. Pas misalkan Abi dari muka kan nggak bisa, karena di situ yang sudah disesuaikan adalah pola bapak dan ibu dan aman gitu, ya. Tapi itu salah satu resiko, nanti akan dibahas resikonya. Jadi nanti kalau begitu bisa akan bobol juga atau lain sebagainya lah. Gitu, ya. Nah, itu yang sehari-hari. Atau misalkan dengan pola, atau misalkan dengan retina wajah. Kalau di dinas sama Pak KS itu biasanya harus lihat dulu baru buka pintunya. Nah itu salah satu AI Bapak dan Ibu ya, sehari-hari itu ya. Kita berat HP itu sehari-hari. Jadi yang ini menggabungkan informasi perangkat penginderaan atau sensor. Yang tadi ya, bisa dengan sensor tangan, dengan sensor pergerak dengan mata. Nah. Lanjut, ya. Materi pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial peserta didik mampu menggunakan perangkat KA sederhana dengan kritis dan mampu menuliskan input bermakna ke dalam sistem KA. Ya nanti kalau guru TIK mah udah pastilah, saya pastilah paham kalau guru TIK mah sudah. Jadi peserta didik mampu menggunakan perangkat KA sederhana dengan kritis dan mampu menuliskan input bermakna ke dalam sistem KA. Untuk mata pelajaran yang lain, Bapak dan Ibu, sebetulnya coding ini tidak berlatih juga tanpa disadari. Kita sehari-hari itu memakai coding itu bunyinya. Apalagi misalnya dalam matematika, perintah-perintah itu adalah coding dan dimasukkan ke dalam AI. Cuman kita kadang-kadang apa mau dibikin. Jadi insya Allah. Tapi kalau misalkan lebih mendalam lagi, nanti bukunya ada. Atau mungkin mau berlatih di YouTube boleh. Atau misalkan dengan diskusi dengan apa asesmen awal. Ya. Itu dengan jawabannya. Ya. Tapi kalau misalkan tidak pede, itu satu ini. Ya. Ada ini mungkin ya Pak Dede. Ya. Ada perbedaan istilah coding untuk di bidang pendidikan di pengajaran dengan coding di jurusan RPL dulu di SMK ya. Itu rekayasa jaringan perangkat lunak. Mungkin untuk itulah coding yang kategorinya berat ya. Kalau untuk di sekolah mungkin coding yang dimaksud di sini adalah perintah instruksi yang tepat yang bisa dipahami oleh komputer. Gitu kan ya? Betul. Jadi kalau dulu mas sebelum ada aplikasi-aplikasi seperti ini, coding itu dibuat sendiri. Tapi sekarang mas, kayak misalkan kita membuat apa, terus misalkan membuat makro ada sumo dan lain sebagainya, kita pakai cara membuatkan, ya. Terus dengan aplikasi-aplikasi yang lain, itu kita tinggal perintahkan saja. Ayo bantu ngadol codingnya mas, ayo kita membuat program kita cuma membuatkan aplikasi berbasis. Sebab kalau anak saya SMP disuruh buat codingnya sebenarnya itu sulit, kita tidak tinggal mouse,